Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan. Materi ketenagakerjaan masih berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Kalian masih ingat nggak indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi? Ya, betul sekali. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah PDB yang meningkat dari tahun sebelumnya yang dilihat dari meningkatnya produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa dipengaruhi juga oleh kualitas tenaga kerjanya. Jadi, mari kita mulai belajar tentang ketenagakerjaan. Nah, kita mulai dari pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang perlu diingat, penduduk yang tergolong tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang berusia mulai dari 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Penduduk di sini adalah penduduk yang merupakan warga negara Indonesia. Tenaga kerja dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah angkatan kerja, lalu yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Jadi, meskipun dia menganggur, dia masuk ke dalam golongan angkatan kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, ibu rumah tangga, dan penerima pendapatan. Nah, kalian kan sedang bersekolah, jadi kalian masuk ke dalam golongan bukan angkatan kerja. Selanjutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Tenaga kerja dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian pada suatu bidang yang diperoleh karena menempuh pendidikan formal atau sekolah. Contohnya seperti dokter, guru, arsitek, dan lain-lain. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian pada suatu bidang yang diperoleh karena pelatihan ataupun pengalaman. Contohnya seperti chef, supir, pelayan toko, atau montir di bengkel. Selanjutnya adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman. Contohnya seperti kuli bangunan ataupun asisten rumah tangga. Dalam dunia kerja, kita akan menemukan banyak masalah tentang ketenagakerjaan. Contohnya, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan akan menimbulkan masalah pengangguran dan PHK. Lalu, kurangnya pelatihan dan pendidikan formal akan menimbulkan masalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Kemudian, kurangnya pengawasan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah mengenai upah, kontrak kerja, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, banyaknya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia, serta kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja. Berikut ini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan. Upaya yang pertama yaitu melalui jalur formal. Contohnya seperti sekolah kejuruan, di mana peserta didik pada sekolah kejuruan sudah diberikan keterampilan untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan di sekolah umum seperti kalian, peserta didik diberikan materi pelajaran PKWU atau prakarya dan kewirausahaan agar dapat memiliki keahlian atau keterampilan berkarya dan berwirausaha. Upaya yang kedua yaitu melalui jalur non-formal. Misalnya kalian melakukan pemagangan di perusahaan-perusahaan.
Lalu, yang sedang in saat ini adalah pelatihan dengan menggunakan kartu prakerja, di mana terdapat banyak pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai ketenaga kerjaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.